kabarnya? Tentunya sehat selalu. Baik ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai Fakultas Sains dan Matematika dengan program studi yang ada di dalamnya ya, program studi S1 ya, baik fisika, pendidikan fisika, matematika maupun kimia. Nah, hari ini ya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Dr. Hari Wahyu Kristianto MPD. Ya, kita akan membahas mengenai perjalanan karir dari alumni Fakultas Sains dan Matematika, Prodi Pendidikan Fisika, dan kebetulan juga beliau adalah seorang dosen di Prodi Pendidikan Fisika. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang, Dr. Ringgar. Gimana kabarnya? Terima kasih. Sehat Bu. Semangat ini Pak. Ya, semangat. Ya, semangat kemerdekaan RI ke-77. Ya. Baik. Ya Pak Kris, bisakah diceritakan kepada kita semua pengalaman Pak Kris ya selama berkuliah di Prodi S1 Pendidikan Fisika? Terima kasih Bu Dr. Ringgar. Sudah diberi kesempatan untuk saya dalam acara podcast ini ya, podcast Happy Science. Halo Sobat Happy Science semua, salam sehat untuk kita semuanya ya. Saat ini saya akan menceritakan perjalanan saya sejak berkuliah sampai saat ini mendapatkan tugas sebagai dosen di program studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Kartawacana, Salatiga. Saya lulus SMA Dr. Ringgar tahun 1994 dan kemudian memutuskan untuk berkuliah di Salatiga, di kota yang sejuk, ya, di lereng Gunung Merbabu yang pemandangannya luar biasa. Ini adalah termasuk green campus ya, banyak pohon-pohon sehingga sejuk saat itu. Tahun 94 saya masuk itu, SMA dari Jepara Bu, panas, masuk ke Salatiga dingin sekali. Memang nyaman untuk berkuliah. Tahun 94 saya masuk dan memutuskan untuk berkuliah di S1 Pendidikan Fisika. Saat itu memang agak ragu saya. Saya itu tertarik fisika dan matematika. Nah, tetapi saya tidak memiliki keberanian atau boleh katakan belum memiliki keberanian untuk berbicara di depan publik, di depan umum malu-malu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pendidikan fisika ini kan mencetak arahnya ke guru. Nah, guru itu kan harus berbicara di depan publik kan. Nah, kalau malu-malu itu bagaimana? Nah, itu saya punya ketakutan. Tapi ternyata selama saya kuliah, itu yang saya ketakutkan itu hilang. Ya, hilang. Jadi kurikulum di program studi S1 Pendidikan Fisika ini sangat bisa secara cepat mengubah saya dari yang takut bicara di depan umum menjadi sangat berani untuk bicara di depan umum dengan terstruktur baik dan bisa dipahami oleh banyak orang. Itu ceritanya tahun 94 Bu. Gitu. Nah, itu saya memilih di program studi Pendidikan Fisika dan bersyukur Bu saya berkuliah di S1 Pendidikan Fisika. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena ketika saya melanjutkan studi di S2 itu bergabung dengan banyak alumni S1 dari program fakultas atau dari universitas lain. Itu ternyata saya yang dari UKSW ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman untuk berdiskusi tentang konsep-konsep fisika. Saya masih ingat itu ketika membahas tentang mekanika dan termodinamika, yang mungkin saya bisa mengatakan teman-teman yang lain itu biasanya hafal rumusnya, tapi konsepnya itu kurang di dalam. Nah, saat itu ada pengembangan di dalam analisisnya, itu mereka kesulitan. Nah, dengan begitu saya bisa mengerjakan dengan cepat karena memang dikuatkan di S1 Pendidikan Fisika untuk penguasaan konsep, sehingga lebih mudah diikuti calonnya. Sehingga syukur bisa jadi rujukan oleh teman-teman. Biasa ini ya. Luar biasa itu S1 program pendidikan fisika. Ya, bisa membuka saya seperti itu. Dari yang takut berbicara menjadi berani berbicara, yang orang dari desa saya Bu, ya, bisa menjadi rujukan untuk konsep-konsep fisika bersama. Gitu. Baik. Yang berikutnya Pak Kris, bisakah diceritakan bagaimana ketika bekerja, berkarya, kemudian juga studi lanjut ya dengan bekal dari kuliah S1 Pendidikan Fisika? Iya. Terima kasih Bu Dr. Ringgar. Saya saat ini kan mendapatkan tugas mengajar sebagai dosen di S1 Pendidikan Fisika itu sejak tahun 2000.
Saya lulus kemudian diminta untuk membantu mengajar. Sebelumnya menyiapkan diri dulu, masih mengajar di salah satu SMA dan SMP favorit ya, SMP di Kudus, di kota Kudus, Jawa Tengah, dan juga SMA favorit di Solo Baru tempatnya. Nah di situ saya masih berkuliah ya, tapi sudah diharapkan untuk bisa kembali membantu mengajar di situ. Sebelum saya lulus sudah berani mengajar di sekolah-sekolah favorit itu karena tadi bekal-bekal yang saya terima di program studi S1 Pendidikan Fisika. Secara konsep kuat, secara kemampuan berkomunikasi dengan audien atau publik itu juga sudah terbentuk ya. Kemudian dasar-dasar untuk pendidikan, bagaimana perkembangan siswa dan sebagainya juga sudah dapat, sehingga itu sudah membantu saya untuk menyiapkan diri berani menjadi guru di situ. Selain itu yang formal ya, yang tidak formal saya juga ngelesi betul, aktif ngelesi. Bahkan orang tua saya tuh karena les fisika itu kan diperlukan banyak orang. Jarang ya yang bisa. Iya, matematika juga bisa, komputer saat itu karena memang punya minat di situ, sehingga orang tua saya bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk kuliah saya. Saya bisa mencari sendiri. Ya. Nah, kemudian dengan kemampuan itu saya juga masih ingat ada mata kuliah pemrograman komputer. Pemrograman komputer yang membekali saya untuk logika pemrograman seperti apa, konsep-konsep pemrograman. Saat itu masih menggunakan itu Bu, perangkat lunak atau software basic, kemudian code basic. Untuk membuat sebuah titik itu menggunakan satu kalimat coding yang paling tidak ada 4 baris. Ribet banget ya? Iya. Kalau saya masih ingat itu tahun 94 itu. Membuat titik itu harus bisa. Ya, bisa apa gitu. Membuat garis atau line apa. Membuat warna ya ada fill color apa atau color apa. Itu panjang kan. Kalau saat ini kan software membuat garis tinggal klik, tarik garis jadi garis. Dulu itu harus membuat kalimat. Gitu. Nah, walaupun dengan proses seperti itu, atau bukan walaupun ya, diuntungkan lah dengan proses itu membantu saya bisa lebih cepat menguasai perkembangan software yang saat ini ada. Gitu. Belum dapat makro. Saat itu untuk membuat animasi kan menggunakan Flash ya, lebih mudah itu Makro Media Flash, dan berkembang menjadi Adobe Flash, dan saat ini pakai Animate, Adobe Animate. Nah, itu perkembangan itu bisa saya ikuti dengan mudah dengan bekal. Nah, kenapa? Karena yang dikuatkan adalah kemampuan kita untuk bisa memiliki logika pemrograman yang kuat di situ Bu. Yang penting kekuatan logika pemrograman. Perkembangan softwarenya apa itu lewat. Aplikasinya ya, tinggal bisa dengan mudah. Itu kurikulum di S1 Pendidikan Fisika memang fasilitasi semua. Dan saat ini masih ada lagi dikembangkan menjadi nama mata kuliahnya adalah pemrograman komputer, dan juga ada animasi sains. Gitu. Itu yang sangat diperlukan untuk membantu siswa-siswa di dalam memahami konsep fisika. Kemudian pekerjaan selain saya mengajar itu juga memiliki jiwa entrepreneur ternyata. Walaupun dulu nggak ada mata kuliah entrepreneur, tapi dengan program studi pendidikan fisika yang memfasilitasi saya untuk berorganisasi, ya, bisa berinteraksi dengan banyak orang, bekerja sama, dan bagaimana itu juga membuat saya di RT itu mampu untuk bisa mengkoordinir warga untuk membuat band. Kemudian dengan teman-teman mahasiswa itu bisa alumni itu bisa membuat satu grup untuk kreator game. Peluang-peluangnya seperti itu ya. Iya, yang bisa digunakan untuk guru-guru binaan yang membutuhkan, juga untuk keperluan masyarakat Indonesia. Itu saya dapatkan di S1 Pendidikan Fisika. Sangat diperkaya dan dibekali begitu ya. Luar biasa Sobat Happy Science. Baik, selanjutnya Pak Kris. Bagaimana Pak Kris bisa diceritakan kepada kita semua ya, bagaimana pengembangan game pembelajaran berbasis Android? Iya, memang itu menjadi salah satu hobi saya Bu ya, membuat game, dan dibekali dari pemrograman sejak S1 itu membuat saya
bisa mengembangkan game-game melalui software-software yang ada, dan juga mengawal membimbing mahasiswa juga alumni-alumni yang memang minat di produksi game itu menjadi wadah di salah satu bagian kegiatan saya untuk pendampingan guru-guru yang ada. Nah, game-game ini banyak yang kami hasilkan ya. Kenapa saya bilang kami? Karena saya dan tim ya, tim kreator yang berupa mahasiswa dan juga alumni yang terlibat di situ. Ada game yang berbasis Android yang bisa dioperasikan di HP ya, di HP ya, juga yang saat ini sedang digandrungi itu yang augmented reality ya, yang ada animasi tambahan yang muncul, informasi-informasi yang muncul untuk menambah informasi di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu sudah dikembangkan banyak sekali, Bu. Dan itu sudah digunakan untuk mendampingi guru, juga sudah digunakan untuk lomba, ya, bahkan bisa berjuara di tingkat nasional. Sehingga sesuai dengan nama saya, Wahyu Adi Kristianto, inisialnya kan WHK ya, Bu ya. Saya membuat kegiatan namanya wisata hasil karya, WHK gitu. Di karya-karya yang ada itu bisa dilihat bagaimana game-game itu bisa digunakan untuk belajar. Kenapa saya memilihnya game, Bu? Anak-anak zaman now ini kan banyak main game ya, Bu ya. Bahkan karena main game belajarnya lupa. Nah, ini yang jadi pergumulan orang tua, Bu. Ini kasihan. Ya. Maka kita sebagai salah satu bagian dari pemerhati dan juga pelaku pendidikan ini juga penting untuk mengawal generasi penerus bangsa ini. Jangan main game untuk kepentingan yang negatif atau bahkan mengesampingkan tugas utamanya yaitu belajar. Maka game pembelajaran ini diadakan kalau bisa itu sebanyak-banyaknya supaya anak-anak itu malah bermainnya game-game pembelajaran, bukan hanya game-game main juga mendapatkan pelajaran. Iya, selain mereka bermain mengisi waktu, tapi langsung ternyata otomatis belajar dari sana. Tidak hanya yang fisika, bisa untuk yang lain. Walaupun basic saya fisika, tapi game-game isiannya bisa mudah untuk menyesuaikan untuk mengisi yang lain. Kenapa? Karena di program studi pendidikan fisika ini dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, sehingga tidak melulu yang fisika yang nggak bisa ternyata. Jadi dibuat game pembelajaran yang menarik begitu. Iya, game menarik. Saat ini kan zaman now, era digital gitu ya. Iya, gitu. Baik. Ya, baik Pak Kris. Nah, sekarang gini Pak Kris. Ini kan anak-anak zaman now. Ya, ini kan mungkin melihat profesi guru itu profesi yang nggak keren banget deh gitu. Nah, sekarang bagaimana ini untuk bisa membuat anak-anak zaman now ini bisa tertarik dan belajar di prodi pendidikan fisika? Iya. Dokter Inggir kan dokter dan juga dosen ya. Memang banyak yang bilang ya kalau dokter itu keren profesinya. Kalau guru ternyata tadi disampaikan tidak seperti itu ternyata, Bu. Guru itu juga keren, ya, sama kerennya seperti dokter juga ini. Kenapa saya bilang keren dan harus keren? Ya, ini penampilannya juga harus dibuat keren itu untuk bisa menambah minat bagi siswa ya untuk belajar. Ya. Kenapa keren? Karena generasi penerus bangsa bisa menjadi dokter, bisa menjadi yang lain, ya profesi-profesi yang lain itu karena guru. Kalau tidak ada guru, lewat semua begitu, ya. Jadi guru ini sangat diperlukan. Ini, sobat Epicent perlu diingat bahwa guru ini menjadi tulang punggung negara untuk bisa mengawal generasi penerus bangsa. Keren yang kedua, saat ini era digital, Bu. Era digital, guru-guru itu perlu bisa menguasai teknologi digital. Program studi pendidikan fisika menyiapkan seperti itu. Lulusan program studi pendidikan fisika siap untuk bisa menghadirkan dengan media-media yang kekinian. Ya. Di program studi pendidikan fisika ada pengembangan alat peraga dengan menggunakan print 3 dimensi, ya, di printing, memotongnya supaya akurat dengan laser cutting dan seperti itu. Itu menambah ya kekerenan guru fisika begitu. Dan berikutnya terkait dengan ekonomi ini biasanya ya. Kalau dulu zaman saya masuk tahun 94 itu bahkan saya aja mau menjadi guru fisika
Meskipun saat itu belum ada tunjangan profesi guru. Ya. Saat ini sudah ada tunjangan profesi guru ya, pasti ya lebih keren, lebih wow gitu. Ya, istilahnya boleh dikatakan gajinya double. Nah, gitu. Ya, pasti keren Bu. Ya. Ya, baik. Jadi ini prodi fisika ini memfasilitasi dan juga berperan di dalam proses tadi pendidikan anak bangsa, gitu ya, supaya mereka betul-betul bisa menjawab kebutuhan dari generasi emas Indonesia nantinya. Baik, terima kasih Pak Kris. Nah, ini yang terakhir nih Pak Kris, gimana ini bisa mengajak Sobat Happy Science untuk berkuliah di prodi S1 Pendidikan Fisika FSM KSW? Ya, Bu Dr. Inggar, terima kasih. Terima kasih juga Sobat Happy Science masih menyimak podcast ini sampai saat ini ya. Mari ya, kita sudah ada program studi S1 Pendidikan Fisika di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Satya Wacana. Ini disiapkan lembaga ini untuk masyarakat luas. Nah, untuk bisa mewadai generasi penerus bangsa yang memang peduli sains. Ya, apalagi pandemi kemarin, sains ini sangat diperlukan ya. Terutama di bidang fisika, ini harus dikuatkan juga ya. Dengan kurikulum yang sangat baik, kemudian fasilitas yang sangat baik di situ, bahkan pengakuan pemerintah di akreditasi juga sangat baik. Ini memberi keunggulan tersendiri untuk teman-teman yang mau kuliah di UKSW. UKSW ini di kota yang sejuk ya, yang merupakan Indonesia mini. Anda bisa belajar bersama dengan berbagai variasi agama dan suku bangsa. Ini menguatkan kita untuk bisa hidup bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga selamat datang di pendidikan fisika yang selalu berharga dan juga Satya Wacana yang kreatif minority. Kami tunggu ya datangannya. Nanti ketemu dengan kami di Salatiga, kota sejuk. Salatiga hati bersih. Kota toleransi nomor 1 ya Bu ya. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Kris ya, sebagai alumni dan juga sebagai dosen di Prodi S1 Pendidikan Fisika, terima kasih untuk sharingnya yang sungguh membangun dan juga menginspirasi kita semua. Mari Sobat Happy Science ya, bisa join bersama dengan kami untuk kuliah bersama Prodi S1 Pendidikan Fisika. Kita tunggu di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Happy Science. Tetap sehat. Tetap sehat. Salam semangat.